Kalau termahal, sepeda motor ya, kalau termahal. Kalau kelas sepeda motor ya sampai 100 lebih. Kalau nama saya Isa Alkaisi, saya owner dari Galeri Atmasaka, jual beli barang antik. Alamat di Kedu Sudagaran RT 7 belakang Koramil Kedu. Sebelumnya Wirawiri Mas. Iya. Dulu kuliahnya di mana Mas? Ya, Enggak, kuliah atau enggak kok? enggak kuliah karena dari dulu memang suka yang berbau seni suka Mas. Iya. Karena saya pecinta sejarah, penyuka sejarah dan suka penyuka seni. Jadi di barang antik ini memang semuanya barang itu berbau seni dan juga sejarah. Makanya saya fokus untuk menggeluti ini. Kebanyakan lokal Indonesia, tapi juga kita kadang kirim luar juga untuk beberapa unit. Juga jual juga di eBay, Alibaba ada juga. Sering-seringnya. Kalau sering-seringnya di negara tetangga Malaysia yang sering. Tapi Amerika pernah juga. Kalau Indonesia? Indonesia yang sering Jogja, Semarang, Jakarta, Bali. Bali sering. Cuman kalau Bali itu karena sana lebih ke etnik, jadi barang-barang yang etnik Indonesia terutama Jawa yang kebanyakan ke sana. Ribuan kalau item karena kita murni bisnis, jadi sirkulasi yang paling diutamakan, barang keluar masuk terus. Kalau suka duka usaha kayak gini, suka apa? Banyak. Kalau sukanya ya karena saya pecinta barang antik, jadi ada beberapa unit yang tidak saya jual untuk koleksi pribadi. Dan sukanya tiap hari ketemu barang-barang dan bisa belajar terus. Kalau dukanya kita membeli barang kadang kemahalan, jadi sering juga rugi. Karena barang antik itu sebenarnya sudah ada patokan umum, terutama di Indonesia sudah ada grade-grade. Setiap barang itu sudah ada harga pasarnya. Jadi kadang karena ribuan barang, saya jadi ngekirnya itu kadang luput, Mas. Barang termahal yang pernah Mas Ngalu jual berapa? Kalau termahal Barangnya apa ya? sepeda motor ya, kalau termahal. Kalau kelas sepeda motor ya sampai 100 lebih. Kalau yang kecil-kecil seperti Gucci, piring-piring Cina, terus barang-barang kolonial, kalau tertinggi sementara Gucci Cina yang tua-tua itu. Kalau omset itu enggak pasti, soalnya keluar masuknya enggak pasti juga. Dan keuntungannya juga enggak pasti karena barang antik ini kan dapatnya harganya enggak mesti juga. Kalau ada yang mau beli, jadi kita juga bikin barang antik, tapi saya respon lagi, dikaryakan lagi jadi sesuatu, semisal kayak lesung jadi meja, terus mesin jahit jadi meja, jadi bisa buat cuci tangan, tadi wastafel, terus untuk background mungkin dekorasi kafe juga beberapa dari barang antik, tapi saya respon lagi, saya sulap jadi apa itu. Jadi untuk harganya mungkin ada yang berbeda karena kita juga jual dari karya itu, cuman bahan dasarnya dari barang-barang antik. Wah, siap kirim bayar di tempat bisa. Kalau
kadang kan untuk pembeli kolektor yang dari beberapa e-commerce itu ada sih enggak percaya. Mungkin kalau bisa rekber ya lewat Shopee, rata-rata orang percaya. Kalau hanya dari komunikasi Facebook langsung WA itu biasanya kita kasih solusi di situ. Kalau enggak rekber ya nanti mungkin transfer separuh baru barang saya kirim gitu. Tapi juga melayani siap kirim bayar di tempat untuk barang-barang tertentu, unit tertentu. Instagram ada @masaka_art. Terus Facebooknya itu Isa Alkaisi @masaka_art. WA 089533 029 0059. Pesan-pesannya mungkin jas merah ya, jangan lupakan sejarah dan karya-karya nenek moyang kita, karena kita pakai sekarang itu asal mulanya penciptanya itu seperti apa. Kalau kita mempelajari dari yang pertama mungkin bisa lebih kritis dan juga bisa menghargai orang tua kita. Kalau sebelum ada listrik dulu ada juga barang-barang di sini seperti gramafon, karena dia cara kerjanya menggunakan pir, dan juga mesin jahit mungkin yang sekarang udah transisi ke listrik. Kalau untuk musik ya mungkin gramafon itu yang sering saya jual karena dia pakai pir tenaganya. Terus lampu-lampu juga banyak, lampu-lampu minyak. Dan lampu minyak itu jenisnya banyak karena ada kelas-kelasnya juga. Jadi untuk kelas rakyat, bangsawan itu ada kastanya zaman dulu. Juga guci-guci, tempat minum, tempat air, penyimpanan air zaman dulu juga ada kelebihannya juga. Karena untuk barang-barang yang saya tahu, untuk keramik-keramik Cina itu, terakota Cina, dia tidak murni dari bahan tanah liat saja. Itu ada campuran-campuran lain yang mungkin bisa menetralisir air atau apa itu. Karena saya sering bereksperimen dari guci Cina itu, saya panas dikasih luar itu, kehujanan kepanasan dia ndak mau keluar lumut dan air tetap bening terus, ndak ada mungkin seperti itu kelebihan-kelebihan dari barang antik. Jadi mempelajari barang antik itu sebenarnya asiknya di situ, karena ada unit-unit yang mungkin kita tidak mengira bisa sampai seperti itu. Oke teman-teman, kapan-kapan kalau lewat jalan Kedu, Temanggung, pokoknya free, datang ke sini, tidak harus beli. Kita ngobrol, ngopi, bisa berbagi edukasi. Mantap.